Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jerapah Channel Tutorial. Kali ini akan mempraktekkan menjahit untuk membuat baju anak ya. Untuk polanya saya udah diupload di video sebelumnya. Silahkan buat lalu jiplakan ke bagian bahannya yang akan kita jahit ya. Sekali lagi silahkan lakukan modifikasi di pola tersebut supaya bisa membuat satu pola itu dengan bermacam-macam model bajunya ya. Nah, ini model yang kedua yang saya buat ya. Ini udah saya untuk para sobat ya, udah ada sebagian yang saya jahit, maksudnya supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Ini untuk bagian ini ya, belakang ya. Bagian belakang ini udah saya jahit ya, udah saya satukan ini ya, karena ada potongan ya antara bahan dengan yang atas dengan bawah, tapi untuk ininya enggak dikasih kerutan-kerutan ya, karena ini kebetulan bahannya ini kan bahan sisa ya, kain perca ya, enggak cukup ya. Nah, tapi untuk bagian depan ya, untuk bagian depan ini saya ada di sambungan ya. Ini bagian atas ini dengan bawahnya itu dipisah, tapi ini ada tempelan ya, dibikin kerutan-kerutan ya, kerutan-kerutan. Nah, ini kemudian untuk badan belakangnya ya, ini ada belahan, ini udah saya tempelkan tapi belum saya rapihkan. Nanti ini kita pakai tali ya, di sininya pakai kancing ya, ininya di sininya kita pakai tali, terus di sininya pakai kancing. Yang sebelumnya pembuatan baju sebelumnya ininya pakai tali ya di depan, terus ininya ada kerutan-kerutan sedikit ya supaya agak menggelembung ya ini. Nah, bagaimana untuk proses pembuatannya, silahkan tonton videonya ya. Nah, ini saya akan praktekkan ya untuk menjahitnya. Nah, ini ya, saya sambungkan dulu untuk bagian ini ya. Ini ada kerutan-kerutan ya. Untuk para pemula, bagaimana cara mengkerutnya, saya kasih contoh ini ya. Kalau mau mengkerut ya, ini contohnya nih ya. Ini kain kita jahit ininya, jahit jelujur atau jahit carang ya. Jahit carang dulu, lalu ya kita salah satu ininya, benangnya kita tarik ya. Nah, ini yang satu kita pegang, yang satu kita tarik ini ya, supaya ini nanti mengkerut ya. Nih contoh tuh ya, nih. Nah, nanti kita tinggal atur-atur ya kerutan-kerutannya. Sekali lagi, ini pedang salah satunya ditarik, nah contoh gini ya, lalu kita atur-atur ya sesuai nanti bahannya ya. Ini cara mengkerut ya, cara mengkerut. Kemudian ada juga ini ya, untuk para sobat, mungkin untuk para pemula itu pasti ya, saya pastikan ada kendala ya, terutama untuk membuat bagian lingkaran-lingkarannya ini ya. Caranya ya, ini belahan di belakang ya. Caranya kita kalau mau motong bahannya ini, misalkan ini ya turunnya ke sini sekitar 4 cm ya ke bawahnya, kita bikin ya kayak berbentuk U, tapi ya atasnya ini agak lancip ke atas nih, contohnya seperti ini ya. Ini ke bawahnya agak luas ya, agak lebar,
berbentuk bulat, ke atasnya agak cikup ya nih ya. Nah, nanti kita buka seperti ini ya bentuknya ya. Nanti tempelkan ya, ininya kita rapihkan dulu, tempelkan bagian yang bagus dengan yang bagus di sini ya, lalu kita jahit ya. Ininya rapihkan dulu ya, ini udah dirapih ya. Tapi ini untuk para sobat perlu waktu ya bikinnya, jadi saya langsung ini dibuat, tinggal mau saya balik ke dalam. Ini udah saya jahit, nanti bentuknya kayak gini ya. Ini pakai tali, ke sini pakai kancing. Kita mau lipat nanti ke dalam ya nih. Ya. Jadi untuk melanjutkan yang lainnya dulu, kita bagian ini dulu ya. Nah, kita lipat ke dalam, di stick dulu ya, kalau bisa di stick dulu ininya, kemudian kita lipat ke dalam. Ini hati-hati ya, karena ini bundaran ya, bukan bundaran ya, lingkaran di sininya agak bulat. Harus kita sepatunya di bagian bawahnya kita angkat sedikit supaya pas memutarnya ya tidak terlalu sulit ya. Ini angkat dulu ya, rapi-rapi dulu ya. Ya, angkat sepatunya supaya enggak terlalu sulit ya. Nah, ini udah ya. Nah, ini agak mengkerut ya, agak mengkerut, tapi nanti kita disetrika ya. Nah, ini nanti kita di sini ya. Nah, ini seperti ini nanti jadinya ya. Nah, di sini pakai tali nanti ya. Ini belum dirapihkan ini ya. Nah, bentuknya seperti ini nantinya di bagian belakang ini. Nah, ini ininya udah beres ya, ini udah tersambung. Kemudian bagian depannya, ini mau saya sambungkan. Ini sengaja ya, saya udah jahit duluan ya, tapi untuk mencontohkannya kerutannya tadi saya udah praktekkan, maksudnya supaya durasinya enggak terlalu panjang ya. Kita satukan, mau dijahit. Ini juga udah saya obras ya supaya agak rapi. Harusnya ini nggak usah, nanti di obrasnya disatukan dengan badan yang bagian bawahnya ya, bawah dengan atasnya kita satukan ya. Ini asnya ya udah. Kita rapihkan dulu ya supaya seimbang. Agak ditarik yang bawahnya karena ini kan yang bawahnya udah dikerut ya, agak mengkerut bagian bawahnya. Udah ya, ini udah menyatu. Nah, ini nanti ini di arah ke bawah kan ini ya, udah menyatu. Nih bagian depannya ya, ini kalau nampak dari kamera ini seperti ini ya. Ini menghadap ke bawah ininya, kerutan-kerutannya ini ya. Terus udah, ini udah tersambung ya. Biasakan ya menyatukan badan belakang dengan depan itu ya. Pertama dari ininya ya, dari bagian pundak. Ini udah saya jahit ya bagian pundaknya ya, udah jahit disatukan ya. Kemudian ini untuk tangannya, tangan bagian tangannya juga ya, udah saya lipat ya, udah saya pasang bisbannya udah ya, udah rapi ini ya. Lihat ya kamera ya, ya agak dekat ya. Ininya dilipat ke dalam, ini ke ini udah ya. Nah, gimana caranya
ada yang sebelah lagi belum saya pasang ya, supaya nanti ya sekali lagi untuk para sobat yang pemula bisa melihat caranya ya. Satukan dulu untuk bagian bahunya. Nah, ini bagian bagus dengan bagian bagus disatukan ya. Kita jahit dulu, disatukan dulu ya. Udah ya. Terus ini ya mau dijahit bagian ininya, bagian bahunya, bagian luarnya kita mau di stick ya. Cara melipat ya, ininya ke arah bagian badan ke belakang ya, ke badan belakang kita lipatnya, jangan ke depan ya, ke belakang kita stick ininya. Nah ini udah ya, udah kelihatan nih stikernya udah ada nih ya. Nah langsung kita mau di stick ya, apa mau dipasang bisban sampingnya ya, kita ini tangannya kita rapihkan. Nah untuk para sobat ya, kalau proses ini saya langsung ya, enggak diedit atau di apa, kita langsung ya dipraktekkannya ini ya. Nah ini untuk kerah ya. Nah ini lapisan untuk bagian tangannya, kita lipat ke dalam ya. Ini walaupun ada sambungan-sambungan ya, sekali lagi karena ini kainnya ya kain sisa ya, jadi saya manfaatkan supaya bisa jadi inilah, jadi baju ya. Nah ini kita tempelkan jahitannya, ini satu sepatu aja ini ya, nih paling setengah senti ya. Nah udah ya, kita satu ini ya. Nah terus untuk memotong ininya untuk para sobat ya, untuk terutama untuk pemula, yang kalau yang udah mahir-mahir ya mungkin ya abaikan aja ya, silahkan, karena mungkin udah pada tahu ya cara memotong ini ya. Jangan dari badan ini jangan lurus ya, misalkan ke arah sini ya jangan lurus, tapi secara agak ini ya, agak miring ya, agak miring ya. Jadi jangan lurus tapi agak miring nih ya di sini ya. Ini hal-hal yang sepele saya sampaikan, tapi ya itu harus diketahui ya untuk penjahit, terutama untuk pemula. Jadi hal yang sepele tapi manfaatnya luar biasa ya. Dipecah ya supaya enggak terlalu tebal nantinya. Terus atur inilah cukup ya, kita potong. Nah karena ini kan agak melingkar ya ini ya, untuk bagian tangan ini usahakan pecah-pecah ya, karena untuk menjaga kerutannya ini ya, usahakan pecah-pecah ininya ya. Nah, kalau nanti enggak dipecah ini agak mengkerut nantinya, agak sulit ya. Ini pecah-pecah udah. Lalu ini dalam keadaan yang menghadap ke ini ya, ke atas. Nah kita yang bagian ini balik ya ke atas juga searah. Kita bikin stick dulu ya, stick ya. Nah ini pinggirnya ya, pinggirnya ini ya agak dekat supaya kelihatan. Ininya di stick harus rata ya, supaya pas kita dibalik ini posisinya udah rapi ya. Kita stick dulu.
Awas di bagian ininya ya, jangan kembali ke situ tapi harus arah sini. Ini kalau caranya mau dilipat ke bagian dalam ya. Kalau misalkan mau dilipatnya keluar ya berarti sebaliknya ya, pasangnya dari bagian dalam ya. Nah udah ya, udah disetik, lalu kita balikin bahannya ya. Kita jahitnya dari bagian dalam, lipat ya, ini lipat ke sini, udah dalam keadaan ini seimbang, ini ya jaraknya kita lipat ya, kita lipat sekali lagi, kita lipat lagi ya. Nah ini lipat lagi, biasanya saya bikin ininya ya, biasanya 2,5 cm ini ya, tapi itu selera ya. Mungkin kalau rekan-rekan mau bikin kecil lagi atau mau bikin yang agak besar juga silakan. Nah setikannya ini ya, nah lihat kamera agak ini ya, ini setikannya harus ada di dalam ya, jangan di luar. Kalau kelihatan nanti apa di luar itu ya berarti kurang bagus itu ya. Ini harus di dalam. Bikin aja satu sepatu ya ukurannya ini. Awas ya, harus hati-hati ini ya, agak jauh dulu ya, ini agak mengikat ya. Nah, potong ini ya sesuai jarak yang bagian badannya, kita balik lagi. Nah ini udah jadi ya, nah silahkan mau di close ya, ini udah jadi. Nah ini lalu udah jadi, ini balikin lagi, kita satukan ya. Nah ini ya, satukan badan bawah dengan yang atasnya atau depan dengan belakang, baru satukan ya. Samakan dulu bagian bawah ya, terus kita jahit ya, kasih tampunya setengah senti saja ya. Nah untuk para sobat ini kok bajunya obrasnya ini satu tidak menyatu, ini karena praktek ya saya ya, supaya ininya diobras dulu ya secara terpisah ya. Harusnya ini diobrasnya satu aja ya, tapi sekali lagi ini karena kita praktek ya, tadi udah saya obras sebelumnya ya. Ini sambungan bawah dengan yang bagian atas harus seimbang ya, harus sama ya. Ini agak jauh kameranya dulu ya. Nah, ini ya sama ini ya, tuh ya nggak sama, kita buka dulu ya, kurang narik bagian bawahnya ya. Kita kalau tukang jahit itu gini, kalau ada salah kita harus bisa juga ininya ya, merubahnya lagi ya. Ini kurang bawah ya, nah, kita balik ya aja, sininya satukan. Nah ini ya, ini ke bagian bawah, ini juga ya ke bagian bawah, ini maaf ke atas ini ya. Nah kemudian untuk yang satu lagi ya, ini durasinya agak terlalu panjang ya, mohon maaf, karena supaya benar-benar untuk para pemula ini paham ya bagaimana cara proses menjahitnya. Satukan lagi ini ya bagian
samping satunya lagi. Saya ini disampaikan ya para sobat secara mendetail ya ini ya. Ini saya kalau yang lain banyaknya hanya bikin polanya aja, tapi kalau untuk para pemula saya yakin nggak paham nanti cara menempelkan pola di kain, cara menjahitnya, saya praktekkan ya langsung. Nah kita buka ya nih ya, kameranya agak jauh ya. Ini udah jadi ya, ini tampilan bajunya. Nah ini bagian bawahnya, ini bagian atas ya. Nah ini bagian depannya ya, ini agak lehernya agak ini. Tinggal sekarang terakhir kita bagian ininya ya, bisbannya ya, bisban untuk bagian lehernya. Ini maaf ya, ini suara motornya kenceng bener ini ya. Ini saya pasang tali ya, mau bikin talinya dulu ya. Nah nanti kan ini belahan ini kita pakai tali ya, sini ya, sini pakai tali. Cara bikin talinya gini ya, ini motong agak serong, kainnya agak serong, lalu bikin seperti ini ya. Kita jahit kecil aja pas sepatu ya, kita jahit, kita cukuplah ini ya. Nah potong ya, terus kita rapihkan ya, dirapihkan dulu. Ini cara bikin tali ya, saya yakin ini hal sepele tapi untuk pemula nggak bakalan tahu ya. Nah kita siapkan alatnya ya untuk mendorong ke bagian dalamnya ya. Ini nggak ada yang saya punya nih yang tajam, ini nggak ada yang tajam. Nah dulu ada kawatnya ya, ini kawatnya nih ada yang ngambil. Nah nanti ya caranya kita tusuk di sini itu ya ke dalam ya, nanti kan keluar. Ini kawat yang biasa saya pakai nih, nggak tahu nyimpennya di mana ya. Nah cari dulu ya. Dah durasi ini ya. Ini caranya, ini kawatnya bukan bagiannya, ininya agak tajam ya. Di ini kita langsung ya sampai ini dibalik ya, caranya seperti ini ya. Ini mohon maaf ya, ini alat bagian nusuknya nggak ada ya. Langsung kita ke bagian ini ya, ke bagian bisbannya dulu ya. Nah caranya kita sini ya, kita lipat sini ya, kita lipat ya. Kemudian ini juga mau lipatnya ke bagian dalam ya, kita lipat, atur dulu ininya. Sama bisban juga ini potongnya agak miring, ininya bahannya agak miring ya. Kemudian bikin 2,5 cm ya, atau sesuai selera silahkan aja ya. Ini saya bikin 2,5 lebarnya ya. Kita jahit ya, ini ujungnya di ini dulu ya, dibalik dulu ini ya, supaya pas kita ini ya kita balikin ke depan, ininya udah dalam rapi ya. Kita 1,5 cm ya ininya. Asnya udah ya, asnya antara bagian leher dengan badannya ya harus seimbang. Kalau bikin
lingkaran di leher itu pasang bisbannya itu harus hati-hati ya. Nah ini udah cukup ya, kita potong, balikin lagi ya sini ya dalam ya. Atau mau yang lain misalkan dengan cara yang berbeda ininya juga silahkan, tapi ini saya praktekkan seperti ini ya untuk mempermudah. Kemudian kita pecah-pecah ya ini ya, sekali lagi ini harus pecah-pecah diklik sampai ke ujung ya, lingkaran ini pecah-pecah semua. Ini tujuannya untuk ya pas dibaliknya itu tidak mengkerut ya. Hati-hati bagian ini jahitannya jangan sampai kena ya. Nah udah, kita langsung stick lagi ya seperti pasang tadi yang bisban bagian tangannya ya. Nah ini searah kita stick lagi ya. Stick ya. Awas kontrol bagian bawahnya jangan sampai melipat ke dalam ya, harus searah keluar ini sampai ujung ya. Nah kemudian kita balikin ya. Nah ini untuk para sobat harusnya di bagian pasang talinya di sini ya, kita lipat ke dalam ya, lipat ya. Nah pasang talinya di sini dalam lipatan, tapi ini talinya saya belum nyiapin ya, jadi nanti untuk para sobat sekali lagi ini kita lipat ya ke bagian sini, dilipat lagi. Nah di sini talinya ya. Kunci di sini ya. Nah, hati-hati pas melipatnya harus seimbang ya. Kamera awas agak jauh nih, tangan saya agak terganggu ya. Nah, kita harus hati-hati ya bikin ininya. Sama stikannya harus ada di dalam ya. Kita agak ini ya, agak harus ini melipatnya, harus hati-hati supaya seimbang. Ini untuk para pemula biasanya ngejahit ini lumayan sulitnya ya, saya juga ngalamin dah dulu seperti itu, jadi banyak bongkar-bongkarnya. Tapi saya sekarang saya sampaikan tekniknya seperti ini ya. Nah ini awas lipatan ininya harus seimbang, kita lipat juga, rapikan. Sudah selesai. Nah itu untuk para sobat ya cara menjahit bisban bagian lehernya ya, udah selesai. Tinggal ini pasang tali di belakang ini aja ya. Nah ini ya untuk para sobat, karena saya bikin lingkarannya agak gede, jadi pas kesininya kalau kita ikat agak mengkerut ininya. Untuk para sobat nanti bikin ininya ya jangan terlalu lebar putarannya, tapi sedikit aja supaya pas. Nah seperti ini ya, ini agak mengkerut karena lebaran ininya terlalu bundarannya terlalu luas ya. Nanti untuk para sobat mau praktekkan ininya cukup gini aja ya, ini jangan terlalu gede ya. Ini nanti kita pasang tali di sini kancingnya. Ini udah selesai ya. Nah, udah selesai. Nah, ini ya bajunya saya mau
perlihatkan ya di bawah ini ya. Ini udah jadi ya, tinggal clean bagian bawahnya aja yang belum ya. Ini takutnya durasinya terlalu panjang, tapi untuk para sobat kalau clean bagian bawahnya itu ya, ini bagian bawahnya gampang ya. Nih tangannya udah dibikin ya lapisannya. Kemudian ini kerutan-kerutannya untuk bagian depan. Kemudian ini untuk bagian lehernya ya. Kenapa agak mengkerut-kerut, karena ini belum setrika ya, belum setrika. Jadi saya biasanya kalau udah jadi itu kita setrika dulu, dirapihkan ya, baru kelihatan rapih ya. Gitu aja dari saya, dari Jerapah Channel Tutorial ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi mohon maaf, mohon juga subscribe-nya ya, like and share-nya ke teman atau saudara. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.